Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan audit terhadap siklus produksi pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yang pertama Nyoman Ayu Citra Lestari NPM 029, Putu Gede Rama Pratama Putra NPM 086, dan Desak Gede Ari Dewi Cahyani NPM 453. Deskripsi sediaan. Sediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengelolaan produk yang akan dijual. Dalam perusahaan manufaktur, sediaan terdiri dari sediaan bahan baku dan bahan penolong, sediaan produk dalam proses sediaan produk jadi, sediaan suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Prinsip akuntansi bertema umum dalam penyajian sediaan dalam neraca. 1. Laporan keuangan harus menjelaskan bahwa sediaan dinilai dengan lower of cost market dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan kos sediaan. 2. Jika sediaan dinyatakan pada kosnya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan dalam tanda kurung. Dan jika sediaan diturunkan nilainya pada harga pasarnya, kos harus dicantumkan dalam tanda kurung. 3. Akibat perubahan metode penilaian sediaan terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan, dan auditor harus menyatakan perkecualian mengenai konsisten penerapan prinsip akuntansi bertema umum dalam laporan audit. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan. Penjelasan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika sediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien. Jika jumlahnya material, sediaan manufaktur harus dikelompokkan menurut kelompok utama. Perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlah material atau bersifat luar biasa. Cadangan untuk menghadapi kerugian turunnya harga sediaan setelah tanggal neraca harus dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang ditahan. Tujuan pengujian substantif terhadap sediaan. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. 2. Membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dari kejadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. 3. Membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dari kelengkapan saldo sediaan yang disediakan di neraca. 4. Membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang disajikan di neraca. 5. Membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. 6. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Prosedur audit awal. Auditor melakukan 5 prosedur audit berikut ini dengan melakukan rekonsiliasi informasi sediaan di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. 1. Usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke akun saldo sediaan yang bersangkutan dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. 3. Usut saldo awal sediaan kertas kerja yang lalu. 4. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun sediaan ke jurnal yang bersangkutan. 5. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu sediaan dengan akun kontrol sediaan di buku besar. Presentasi akan dilanjutkan oleh Rama. Prosedur analitik. Prosedur analitik ini merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Dalam proses ini, audit menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan. Rasio berikut seringkali digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap sediaan. Tingkat perputaran sediaan. Yang pertama, sediaan produk jadi. Yang kedua, sediaan produk dalam proses. Yang ketiga, persediaan bahan baku. Yang keempat, persediaan barang dagang. Selanjutnya ada rasio sediaan dengan akibat lancar dan rasio laba bruto dengan hasil penjualan. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci.
Kendalan saldo sediaan yang sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut yang didebit dan dikreditkan ke dalam akun piutang usaha. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, transaksi pembelian, selanjutnya transaksi penjualan, dan yang terakhir transaksi pemakaian. Pengujian terhadap saldo akun rinci dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan. Yang pertama harus dilakukan adalah periksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Dan yang terakhir, menyelenggarakan perhitungan fisik sediaan yang disimpan di gudang untuk menyesuaikan data sediaan di dalam catatan akuntansinya. Yang kedua, kiriman surat sediaan yang disimpan di gudang oleh pihak luar dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap sediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Dan yang terakhir, mintalah surat representasi sediaan dari klien. Pemeriksaan penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Atas dasar akuntansi berterima umum, auditor melakukan verifikasi penyajian sediaan di neraca dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa klarifikasi sediaan di neraca. Yang kedua, memeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan sediaan. Dan yang terakhir, melakukan analitik review terhadap sediaan. Selanjutnya, ada prosedur awal audit. Auditor melakukan 6 langkah prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi penting usaha di neraca dengan catatan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, unsur saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber penting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Yang keempat, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi atau kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Selanjutnya ada prosedur analitik. Prosedur analitik digunakan selama proses audit dan dilakukan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, ada tujuan analitik awal. Tujuan analitik pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya untuk membantu menilai rasio salah saji material untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit, yaitu untuk membantu auditor mengembangkan strategi dan program audit. Yang kedua, ada prosedur analitik substantif. Prosedur analitik digunakan sebagai prosedur analitik substantif ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitik biasa lebih efektif atau efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima rendah. Saya akan memberikan presentasi dari Rama. Yang ketiga ada final analytic review atau review analitik akhir. Prosedur analitik dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Prosedur analitik akhir tidak dilakukan untuk mendapatkan jaminan substantif tambahan. Jika ditemukan penyimpangan, penilaian risiko harus dilakukan lagi untuk pertimbangan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Pengujian terhadap transaksi rinci. Kendala saldo sediaan sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut ini yang didebit dan dikreditkan ke dalam akun piutang usaha. Yang pertama ada transaksi pembelian, yang kedua transaksi penjualan, yang ketiga transaksi pemakaian. Pengujian terhadap transaksi rinci. A. Periksa dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. B. Hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. C. Hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. D. Hitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. E. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. F. Periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca.
Yang G. Periksa dokumen yang mendukung pemerolehan dan penjualan investasi. Pengujian terhadap akun rinci. Pertama, periksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan. Kedua, kemudian dilakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Lalu kirimkan surat konfirmasi sediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Dan mintalah informasi mengenai barang klien yang dijual secara konsesional dan barang-barang titipan yang akan di tangan klien. Memintalah informasi mengenai sediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Meminta informasi mengenai metode penilaian sediaan yang digunakan oleh klien. Periksa kesesuaian kos persatuan sediaan dengan prinsip akuntansi bertema umum. Memeriksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data kos persatuan sediaan. Kemudian membandingkan laba bruto tahun yang akan diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Melakukan pengamatan terhadap unsur sediaan yang rusak. Menghitung tingkat perputaran sediaan dan membandingkan dengan tingkat perputaran sediaan tahun sebelumnya. Melakukan pengamatan terhadap sediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Mintalah surat representasi sediaan dari klien. Pemeriksaan penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Periksa klasifikasi sediaan di neraca. Menurut prinsip akuntansi bertema umum, jika jumlahnya material, sediaan dalam perusahaan manufaktur harus disajikan menurut unsur-unsur utama sediaan. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan. Dalam prinsip akuntansi berterima umum, klien diharuskan menjelaskan di dalam laporan keuangan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyajikan sediaan di neraca. Yang ketiga, lakukan analitik review terhadap sediaan. Review analitik ini merupakan review secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai kelompok sediaan dan jika terdapat fluktuasi rasio terhadap dari rasio tahun sebelumnya, auditor wajib mendapatkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya fluktuasi rasio tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami.